Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya semuanya. Di hari ini Ibu minta semua kalian semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi seperti ini. Kondisi yang tidak baik menurut Ibu. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kita bisa belajar secara tatap muka. Hari ini adalah pertemuan kedua. Yang kemarin Ibu bicara mengenai perdagangan internasional. Kalian sudah menyaksikan materi tentang perdagangan internasional, kemudian apa faktor penghambatnya, apa faktor pendorongnya, kenapa terjadinya perdagangan internasional. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang ekonomi kreatif. Ya, tentang ekonomi kreatif. Mengapa manusia itu selalu berpikir? Selama masih hidup, manusia menghadapi berbagai masalah. Selama masih hidup, manusia menghadapi berbagai masalah. Demi mengatasi masalah, manusia menggunakan akal untuk mencari kebenaran, pertimbangan baik atau buruk, sehingga dapat menarik kesimpulan. Demikian juga ketika ada masalah di bidang ekonomi, manusia akan berusaha menggali dan menumbuh kembangkan ide-ide atau gagasan, sehingga muncul konsep ekonomi kreatif. Apakah ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang disebut ekonomi kreatif. Terus kemudian negara-negara ASEAN dalam rangka melakukan ekonomi kreatif membentuk yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang dikenal dengan istilah MEA. Dengan tujuan adalah menjadikan Indonesia sebagai pemasok energi dan bahan baku di kawasan ASEAN. Yang kedua, memperluas pangsa pasar ke level internasional. Yang ketiga, mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Nah, itulah tujuan daripada didirikannya MEA berkaitan dengan ekonomi kreatif. Kemudian bagaimana untuk mengembangkan ekonomi kreatif? Maka pemerintah membentuk yang namanya Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Ya. Jadi akan disalurkan masyarakat yang memiliki ide-ide, gagasan-gagasan yang menimbulkan kreativitas. Bekraf bertugas sebagai apa? Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasi, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Nah, di sini ada 16 lingkup industri kreatif. Jadi tadi kan sudah disampaikan kalau kreativitas itu adalah menyampaikan gagasan-gagasan atau ide-ide yang kreatif. Ternyata ini adalah ruang lingkup industri kreatif, di mana di dalam lingkup ini terdapat masyarakat atau orang-orang yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Yang pertama adalah di sektor perikanan. Di sektor perikanan kita bisa yang namanya melakukan ide-ide. Begitu juga sektor arsitektur, sektor seni pertunjukan, sektor seni rupa, desain industri, sektor fashion, itu adalah masyarakat atau wadah-wadah atau tempat-tempat atau sektor-sektor yang menimbulkan atau yang menjadikan masyarakat lebih kreatif yang memiliki ide-ide maupun gagasan. Begitu juga di sektor film, animasi atau mungkin video. Kita bisa lihat ya, itu adalah hasil daripada ide-ide atau gagasan. Begitu juga dengan sektor permainan interaktif atau yang sekarang sedang digandrungi namanya game. Nah, itu juga merupakan sektor dari ide-ide atau gagasan. Sektor fotografi, sektor musik, sektor penerbitan, sektor periklanan, ya. Semua sektor itu adalah sektor-sektor atau bidang-bidang di bidang ide-ide atau kreatif daripada
Yang berikutnya adalah sektor pertelevisian dan radio, sektor layanan komputer atau software, sektor kuliner, dan sektor riset serta pengembangan. Itu semua adalah bentuk daripada ekonomi kreatif, di mana masyarakat kita menyampaikan ide-ide, menyampaikan gagasan-gagasan yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau di masyarakat atau khususnya di Indonesia akan meningkat. Dikarenakan apa? Dikarenakan masyarakatnya, ide-idenya, gagasannya lebih kreatif. Nah, itu ada sektor-sektornya. Demikianlah ya yang Ibu sampaikan materi mengenai ekonomi kreatif. Nah, sekarang lembar kerja siswanya. Yang pertama adalah kerjakan ya anak-anak. Jadi kalian nanti buat rangkuman dari materi, buat rangkuman dari materi yang di atas dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang kedua adalah kerjakan lembar kerja siswa. Pertanyaannya cukup 2 saja. Yang pertama, mengapa banyak orang asing menyukai kuliner Indonesia? Yang kedua, coba deskripsikan secara singkat keberhasilan salah satu ekonomi kreatif yang dapat mensejahterakan para pelakunya. Dijelaskan, diterangkan ya dengan menggunakan kertas folio bergaris. Jangan lupa kasih nama, nomor absen, tanggal, dan tugas keberapa. Demikianlah materi ekonomi kreatif yang nanti menjadi tonggak baru ekonomi kreatif di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.